Kalau kita di sini untuk yang mau sekolah tapi tidak mampu untuk membayar. Jadi itu. Jadi ya sebagian besar dari kita itu memang middle loh Kak, menengah ke bawah banget gitu loh. Jadi ya itu kita yuk kalau mau sekolah yuk bareng. Biar anak-anak disabilitas ini setara dengan anak-anak normal. Jadi biar mereka diaku di masyarakat dan mereka bisa bekerja. Jadi tolong deh tengok kita di sini. Kita nggak butuh kok kalian untuk ini, tengok aja dulu. Kalau memang kalian punya hati, kalian mau membantu kami, alhamdulillah kita terima. Ini adalah sebuah sekolah, tak punya gedung megah, komputer, apalagi biaya mahal. Tapi coba tebak, murid-muridnya adalah anak-anak difabel, miskin dan sering dilupakan. Lalu kenapa mereka datang setiap hari sambil tersenyum? Di Indonesia, sekitar 1 juta dari total populasi anak yang berjumlah sekitar 83 juta jiwa menyandang disabilitas. Banyak dari mereka yang tak terlihat, tak terdengar, dianggap beban, bahkan disembunyikan. Namun bagi Herman yang juga memiliki anak berkebutuhan khusus, ia tak perlu sembunyi. Herman memilih berjalan, bukan menyerah. Nama saya Hermanuddin, lahir 23 Desember 1951. Saya tinggal sama anak saya yang disabilitas, Devi Firdiani, cuman berdua aja. Saya tinggal, Devi digembok dari luar sama saya, takut dia keluar. Ya susah diatur anak perempuan, lain sama yang anak normal. Karena anaknya susah diatur, nggak kayak anak normal, jadi saya kurang paham. Kalau diajak ngomong juga dia diem aja, nggak jawab. Jadi saya susah komunikasinya. Kalau di rumah udah saya ajarin nyapu, ngepel, nyuci piring, masak-masak dikit-dikit. Ya cuman kalau nyuci piring juga nggak bersih. Nyapu nggak bersih apa-apa. Ya tetap saya juga yang ngerjainnya. Di rumah, Devi memang diam, tapi kehadirannya mengisi seluruh ruang. Menjaga semangat Herman mengusahakan Devi tak pernah kehilangan harapan. Ya sehari-hari saya dagang di sekolah kayak keripik, kentang. Karena kalau kentang tuh biar ada sisa, jadi nggak basi. Kalau yang lain harus ada penyimpanannya, harus ada kulkas, harus ada freezer. Di rumah keadaannya nggak ada TV, nggak ada kulkas. Jadi seadanya ada keadaannya. Ya untungnya, tapi tadi jarak dagangnya nggak habis. Jadi ada dapat uang, modal dapat 30.000, uangnya 11.000, sisanya sisa makanan. Buat besok dijual lagi bisa, kering jadi nggak ada masalah.
Ya tempo-tempo kalau ada kesempatan nyari ya, ada besi-besi, ada plastik-plastik, ya yang bisa dijual. Anak saya nggak pernah ditinggal, jadi selalu ikut kemana aja. Karena dia seorang wanita, jadi udah 26 tahun umurnya, jadi nggak boleh ditinggal sama saya, harus ikut terus. Aku situasi sekarang, ya keadaan namanya ada wanita lain sama yang anak lelaki, jadi perempuan harus dijaga benar-benar. Udah dewasa soalnya. Herman tahu ia tak selamanya ada. Yang ia wariskan memang bukan harta atau rumah, melainkan keberanian bagi Devi untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Ya saya dibilang sedih ya, sedih cuman ya harus keadaan harus diatasi. Cuman saya udah pasrah sama yang di atas lah. Keadaannya gimana nanti. Yang penting saya sekarang usaha untuk anak yang benar-benar bisa sekolah, bisa mandiri, bisa ngurus sendiri. Nanti kalau ditinggal ya udah mandiri. Ya saya semangat untuk anak, mau tidak mau sampai akhir hayat. Saya udah niat untuk ngurus benar-benar. Ya berusaha sekuat tenaga, usaha apa aja, yang penting dapat duit. Saya ada tahu sekolah dari dinas sosial. Dinas sosial dulu saya tadinya. Informasi sana, terus dari dinas sosial ditujukan ke Permandani, sekolah alam, disabilitas. Saya selalu naik sepeda ke sekolah, nganterin sampai pulang. Masuk jam 11, pulang jam 1. Nggak pernah rusak. Kenapa? Jadi naik angkot saya, ya perhitungan saya 2 jaman kalau jalan kaki. Biar bisa istirahat. Di Cibinong, Kabupaten Bogor, Sekolah Alam Disabilitas Permadani berdiri bukan di atas tanah milik. Bukan dengan gedung megah, tapi dengan keyakinan sederhana bahwa setiap anak berhak belajar tanpa syarat dan tanpa stigma. Jadi kita sekolah kan kita numpang di sini. Kita masih numpang di Karang Taruna sini. Kita dikasih waktu seminggu hanya 3 kali. Selasa, Rabu, Kamis di jam 11 sampai jam 1. Karena di lewat itu mereka punya kegiatan. Kita pakai kurikulum Merdeka di sini. Jadi sesama seperti SLB. Jadi di sini kita bikin sekolah seperti sekolah yang, tapi kita dengan nuansa alam karena memang kita backgroundnya alam. Kita tenaga pengajar di sini orang tua murid yang mempunyai visi misi yang sama, yang mau membuat anak-anak disabilitas itu bisa mandiri, bisa seperti orang anak-anak normal lain, bisa mengejar cita-cita mereka. Jadi dengan satu visi dan misi yang sama, kita buka ini, kita bangun bersama-sama dan tanpa digaji. Semua kita di sini free, volunteer semua. Jadi ya itu kita yuk kalau mau sekolah yuk bareng, kita nggak usah pakai biaya gitu. Gimana caranya?
dengan membayar hanya 5.000. Itu juga balik ke mereka untuk fotokopi modul, untuk apa mereka minum, untuk apa. Jadi itu balik lagi ke orang tuanya lagi. Tempat-tempat saya nggak bayar soalnya duitnya ya keadaannya begini, jadi tempat-tempat bayar, tempat-tempat enggak. Ya saya berterima kasih benar karena ada pendidikan, bisa tukar pikiran, anaknya ngobrol, ada kemajuan bisa ngomong, ya belajar juga, ya tidak jenuh di rumah soalnya tidak ada apa-apa. Jadi kalau di sekolah kan bisa ada teman bergaul, begitu. Joyce tidak meminta banyak, tidak menuntut fasilitas. Hanya ingin tempat ini terus ada, terus hidup, terus jadi rumah belajar yang tidak membeda-bedakan. Hari ini kan mewarnain atau apa ya kemarin dibilang, apa sih dibilang kemarin? Yang menjodohkan itu ya. Terus juga nanti Bu Susi kan mau datang ke sini, mau ngajar tarian kita yang baru. Nanti tolong dipelajarin lagi, diingetin lagi untuk tariannya. Mami, itu gimana kostum yang buat pentas? Rencana memang saya maunya kita punya sendiri daripada kita nyewa-nyewa terus ya gitu. Karena kan kita kebentur sama biaya juga kan. Biaya nyewa, biaya ini kan jadi ya nanti kita pikirkan lah bagaimana ininya jalan keluarnya. Jadi itu kita semua serahin sama yang di atas ya. Serahin semua sama Allah. Pokoknya kalau saya punya niat untuk anak-anak ada aja Kak rezekinya. Ada rezekinya, itu yakin aja pasti ada. Karena niat kita memang untuk anak-anak. Saya dari awal itu buka ini kita sudah anak-anak kesini nggak bawa apa-apa, hanya bawa badan. Mereka nggak bawa tas, nggak bawa apa. Mereka di sini udah kita sediain ada meja, ada buku belajar, ada krayon, ada apa semua. Tuh, jadi mereka benar-benar datang hanya untuk belajar. Tantangannya yaitu kadang-kadang kita masih kekurangan alat-alat sekolah ya. Kayak kita kan maunya tuh kalau kita tuh kemarin tuh bisa mengumpulkan uang untuk membeli komputer sama printer itu buat modul anak-anak. Jadi anak-anak belajar tuh kita tinggal ngeprint aja, nggak usah fotokopi. Tapi apa daya uang yang itu balik lagi ke anak-anak. Jadi belum ada sih kita donatur. Jadi kita ya tantangannya situ sekolah juga maksudnya masih numpang ya kan, kita dikasih tempat buat nyimpan alat aja masih bocor tinggal segitu. Meja itu kita dapat dari donatur, karpet pun begitu. Nah karpet itu sekarang ini karena ya namanya dipakai ya Kak udah lama pula, udah banyak yang robek. Dan hampir seluruhnya tuh udah rusak gitu. Jadi kita balik lagi nanti duduknya di lantai lagi gitu. Karena memang belum ada dana untuk beli karpet. Jadi saya kalau mau ada acara baru itu kita coba-coba cari donatur atau enggak. Makanya kita udah sounding ke beberapa wilayah di sini yang apa namanya pemerintahan tapi belum ada sama sekali. Karena di sekolah ini yang dibuka bukan hanya ruang kelas, tapi juga kepercayaan, ruang kemandirian, dan ruang bagi harapan tumbuh bersama kaki-kaki kecil yang dulu sering dianggap tak mampu melangkah. Joyce tak sekadar memahami perjuangan orang tua yang memiliki anak disabilitas. Ia mengalaminya sendiri. Jadi gini Kak, saya ini punya anak Down syndrome.
Namanya Fiona, sekarang usianya 12 tahun. Anak saya itu sebenarnya 4, 3 laki-laki itu normal semua. Begitu dapat anak Down syndrome, tadinya saya bingung karena belum pernah dan tidak pernah punya keluarga yang berkebutuhan khusus. Dandan ya. Itu namanya sedih iya, pasti. Kecewa iya, pasti. Tapi saya mikir, kalau saya sedih dan kecewa terus anak saya mau jadi apa? Ya kan? Akhirnya saya buka Google, saya cari nih apa nih, komunitas atau tempat-tempat terapi apa. Saya cari dan dapat waktu itu saya masih di Jakarta ya. Akhirnya saya dapat rumah terapi di Rumah Sakit Tamrin. Itu saya pelajarin. Pokoknya apa yang diajarin sama terapis itu saya pelajarin. Dari terapi itulah saya punya, oh cara ngajar anak ini begini. Terus kita juga harusnya begini, nggak boleh kita harus pakai hati gitu loh. Karena mereka dikerasin nggak bakalan bisa. Mereka tuh harus dirangkul, harus disayang gitu. Jadi dari situlah saya belajar. Belajarnya harus yang serius ya. Nanti kalau adik udah pinter, adik bisa ngajarin adik-adiknya nanti, temen-temennya ya. Ya kan, adik cita-citanya mau jadi apa? Hah? Sakit. Oh, mau jadi dokter? Iya. Oh, buat ngobatin orang sakit ya? Tuh kan kalau mau jadi dokter harus pinter. Harus bisa nulis, harus bisa baca ya. Sekolahnya yang tinggi. Jadi ya itulah, punya anak spesial itu jangan malu. Jangan diumpetin. Karena mereka juga punya hak yang sama seperti anak-anak yang lain. Mereka juga punya hak sekolah. Mereka juga punya hak untuk bermain dengan yang lain gitu. Intinya orang tuanya yang harus ikhlas menerima anak-anak begitu. Jadi orang tuanya yang harus benar-benar punya hati besar. Setelah di sini saya ikutin si Fiona kelas modeling, saya ikutin dia apapun. Sampai saya tuh jarang di rumah karena ikutin kegiatan Fiona. Les renang juga, olahraga juga. Tapi dia lama-lama olahraga dia nggak mau, aku capek katanya. Ya udah, fashion show aja dia masih mau. Pokoknya ada kegiatan apapun saya ikutin. Karena saya mau anak saya tuh bisa ngeliat dunia luar. Apalagi kasih kostum yang mana? Semoga. Kalau dihina, dikokainin orang udah cuek aja deh. Itulah makanan saya sehari-hari. Karena Fiona di rumah juga sampai detik ini sama anak-anak situ kalau dia lewat masih ketawain. Saya kadang suka kesel, apa sih salah dia, kenapa harus kalian ketawa? Diprakarsai oleh Dewi Ana yang memiliki pengalaman menjadi guru make up di sekolah luar biasa. Dena Manajemen adalah salah satu komunitas yang membuka ruang aman, ruang ekspresi, ruang di mana difabel tak lagi disembunyikan, tapi ditampilkan sebagaimana mereka adalah. Kegiatan itu kami mulai adakan di tahun 2023. Itu awalnya pertama itu kita untuk pesertanya itu anak-anak difabel. Dari ada tunarungu, tunagrahita, Down syndrome dan lain-lain. Nah setelah itu next event berikutnya kita adakan untuk yang normal juga. Jadi kita barengin ya. Jadi mereka itu kayak yang ada rasa kurang percaya diri. Nah mereka jadi butuh wadah juga kan, butuh support juga, butuh motivasi juga untuk kita, untuk mereka agar bisa lebih bisa mau menampilkan hasil karya mereka. Jadi untuk modeling itu kan sebenarnya kita lebih ke bagaimana kita berjalan, bersikap, postur tubuh itu kan juga bagus ya untuk perkembangan anak-anak. Nah itu untuk anak difabelnya itu di kelas modeling. Kalau untuk mentor, untuk guru saya minta tolong ke teman-teman yang memang punya kredibilitas yang lebih ya, ada ijazahnya, mereka ada sertifikatnya. Jadi itu yang saya utamakan. Kita harus tampilkan, nah, makanya bisa melalui kegiatannya di Dena Manajemen. Jadi mama yang suka baju, bikin baju.
Mama yang suka make up, ayo sama anaknya bikin make up yang bikin seru-seruan. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita dilihat dikasihanin, bukan. Kita bukan dikasihanin, tapi kita ini adalah orang-orang yang bisa berkarya, bisa berkreatif, bisa menjadi dilihat orang itu jadi berarti ya. Jadi bisa orang itu melihat kita tuh, oh dia mampu ternyata, oh dia punya talenta, dia bisa. Ya biar jadi anak baik-baik, gampang rezekinya, derajatnya ya. Semoga nanti kalau ditinggal harus bisa sendiri ngurus apa-apanya. Nggak bisa dipisahkan, jadi satu sama hati saya, jadi sampai akhir nanti ya saya urus, tanggung jawab saya. Gambar apa? Mata. Jadi di sini tulisnya mata. M. Kalau saya pribadi, kalau saya memang harus dipanggil, saya minta dipanggil sama Fiona. Saya sedih jadinya. Jadi saya hanya minta sama Allah, kalau seandainya saya dipanggil, panggil Fiona, biar saya berdua. Dan ibu-ibu di sini kalau kita lagi curhat, semua kita nangis bareng. Selalu kita ngomong, iya saya juga mami. Saya selalu minta tiap dalam doa saya, kalau seandainya saya dipanggil, panggil sama anak saya. Kita semua punya orang tua di sini tuh, semua pengen begitu. Atau kalaupun dipanggil, dia duluan deh, jangan kita dulu.